Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi dalam video laporan praktikum biokimia kali ini mengenai pengamatan enzim pendegradasi protein pada beberapa sampel yang berbeda dengan penggunaan susu. Oleh saya Andri Kurniawan, NIM 41/2019-018. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengetahui aktivitas enzim dalam mendegradasi protein dari beberapa sampel yang berbeda. Kemudian mengetahui mekanisme penggumpalan pada susu dan mengamati parameter waktu penggumpalan, tekstur sampel, bau, dan warna. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Untuk alatnya ada blender, timbangan, gelas, selanjutnya ada sendok, pisau, kemudian sendok takar. Selanjutnya untuk bahan ada buah nanas, daun pepaya, getah kamboja, kemudian ada susu. Sekarang masuk pada metode. Adapun metode pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Alat dan bahan disiapkan. Langkah pertama kali yaitu untuk menyiapkan sampel daun pepaya. 250 gram bahan alami diambil, kemudian dihaluskan dalam 150 ml air. Cara menghaluskan dengan di blender. Daun pepaya yang sudah di blender kemudian disaring. Filter diambil, sedangkan untuk ampasnya dibuang. Masing-masing 5 ml filter diambil, kemudian dituang ke dalam masing-masing gelas. Masing-masing 5 ml susu diambil, dituang ke dalam masing-masing sampel dan diaduk. Kemudian diberi label untuk ketiga ulangan agar tidak tertukar. Selanjutnya yaitu penyiapan sampel buah nanas. Buah nanas dikupas dan dipotong terlebih dahulu. 250 gram buah nanas diambil dengan cara ditimbang. Selanjutnya dihaluskan dalam 150 ml air. Cara menghaluskannya yaitu dengan di blender. Setelah itu disaring dan diambil filtratnya, sedangkan ampasnya dibuang. Kemudian masing-masing 5 ml filtrat diambil dan dituang ke dalam masing-masing wadah. Ditambah 5 ml susu ke dalam masing-masing sampel dan diaduk. Dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian diberi label agar tidak tertukar.
Selanjutnya yaitu untuk sampel getah Kamboja. Masing-masing 1 ml getah Kamboja diambil. Kemudian dituang ke masing-masing wadah. Ditambah masing-masing 1 ml susu dan diaduk. Langkah tersebut dilakukan untuk membuat 3 kali ulangan. Setelah itu diberi label agar tidak tertukar. Masing-masing sampel terdapat 3 ulangan. Semua sampel didiamkan dan diamati pengumpulan yang terjadi. Kemudian hasil pengamatan dicatat. Lama atau waktu penggumpalan, tekstur sampel, bau dan warna juga diamati dan dicatat. Nah, sekarang masuk pada hasil dan pembahasan. Pada hasil terdapat tabel 1 yaitu pengamatan parameter pada beberapa sampel yang berbeda, yaitu daun pepaya, buah nanas, dan getah Kamboja yang masing-masing memiliki 3 ulangan. Kemudian terdapat parameter waktu awal, waktu akhir, waktu penggumpalan, tekstur sampel awal, tekstur sampel akhir, bau, warna awal, dan warna akhir. Dari hasil yang didapatkan terhitung waktu penggumpalan setelah diketahui waktu awal dan waktu akhir, di mana waktu awal merupakan waktu pertama setelah sampel diaduk, dan waktu akhir merupakan waktu saat pertama kali terbentuk gumpalan. Nah, untuk waktu awal dan waktu akhir untuk masing-masing sampel dapat dibaca pada tabel. Pada sampel daun pepaya yaitu untuk waktu penggumpalan pada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 secara berturut-turut yaitu 95 menit, 91 menit, dan 94 menit. Pada sampel buah nanas untuk waktu penggumpalannya pada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 secara berturut-turut yaitu 85 menit, 83 menit, dan 86 menit. Kemudian pada sampel getah Kamboja untuk ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 waktu gumpalan secara berturut-turut yaitu 27 menit, 29 menit, dan 28 menit. Selanjutnya yaitu parameter tekstur awal. Pada sampel daun pepaya untuk ulangan 1 sampai dengan ulangan 3 memiliki tekstur sangat lembek. Kemudian didapatkan tekstur awal dari sampel buah nanas yaitu dari ulangan 1 sampai ulangan 3 semuanya memiliki tekstur sangat lembek. Kemudian didapatkan pula tekstur awal dari sampel getah Kamboja yaitu untuk ulangan 1 sampai ulangan 3 semuanya dapat dibaca pada tabel berikut ini. Nah, kemudian mari kita lihat untuk dokumentasinya. Sekarang masuk pada pembahasan. Nah, praktikum kali ini memiliki tujuan tertentu seperti yang sudah tercantum di pembahasan. Kemudian terdapat beberapa parameter yang berbeda. Praktikum yang dilakukan menyangkut adanya enzim pendegradasi protein. Nah, salah satu enzim yang terdapat pada praktikum kali ini yaitu enzim protease. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini.
Lanjutan dari pembahasan, protease merupakan enzim yang berperan dalam reaksi pemecahan protein. Pada praktikum dibutuhkan enzim ini yang akan mendegradasi protein. Nah, protease berperan dalam sejumlah reaksi biokimia seluler, salah satunya untuk degradasi protein nutrien. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Selanjutnya, pada praktikum yang dilakukan terdapat bahan yaitu susu. Susu mengandung protein berupa kasein yang dapat mengalami penggumpalan. Nah, pada praktikum kali ini juga terdapat beberapa sampel yaitu daun pepaya, buah nanas, dan getah kamboja. Nah, pada buah nanas merupakan buah yang banyak mengandung enzim bromelin. Nah, enzim bromelin ini termasuk ke dalam enzim protease. Enzim bromelin mempunyai fungsi sebagai pemecah protein. Nah, sumber protease dengan konsentrasi tinggi terdapat pada buahnya. Masih lanjutan dari pembahasan, tanaman pepaya yang digunakan pada praktikum ini merupakan tanaman herba, di mana pepaya ini mengandung enzim papain. Kemudian, enzim papain ini terdapat pada buah, batang maupun daunnya. Nah, pada praktikum ini digunakan daunnya. Enzim papain ini termasuk ke dalam enzim protease. Kemudian terdapat tanaman kamboja. Pada tanaman kamboja memiliki enzim yaitu enzim protease yang diberi nama blumerin. Nah, enzim ini berperan dalam proses degradasi protein. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Kemudian lanjutan dari pembahasan, pada praktikum kali ini terdapat 3 kali ulangan untuk masing-masing sampel. Di sini juga sudah dicantumkan apa itu waktu awal dan waktu akhir. Kemudian juga dicantumkan waktu pengumpalannya untuk masing-masing sampel dari ulangan pertama sampai ulangan terakhir yaitu 1, 2, 3. Nah, untuk parameter waktu pengumpalan untuk sampel daun pepaya yaitu memiliki waktu pengumpalan rata-rata 93,3 menit. Berbeda pula dengan waktu pengumpalan rata-rata buah nanas dan getah kamboja. Nah, perbedaan waktu pengumpalan dipengaruhi oleh spesifitas substrat dari sampel yang berbeda. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Selanjutnya, untuk parameter tekstur sampel diamati dari tekstur sampel awal dan tekstur sampel akhir, di mana tekstur sampel awal dan tekstur sampel akhir sudah dijelaskan di pembahasan. Nah, didapatkan untuk tekstur sampel awal dan tekstur sampel akhir dari beberapa sampel berbeda-beda. Nah, perbedaan tekstur tersebut dipengaruhi oleh proses penggumpalan. Itu mengakibatkan perubahan sampel awal dan sampel akhir itu terjadi perubahan. Kemudian parameter selanjutnya yaitu bau, di mana untuk masing-masing sampel ini memiliki bau yang berbeda. Nah, perbedaan bau tersebut dipengaruhi oleh senyawa dari masing-masing sampel. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Nah, parameter yang diamati selanjutnya yaitu warna, di mana diamati dari warna awal dan warna akhir. Nah, dari semua hasil yang diperoleh ternyata semua sampel terjadi perubahan dan untuk pembahasan yang lebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Kemudian pembahasan selanjutnya ini mengenai mekanisme penggumpalan pada praktikum. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Selanjutnya ini merupakan mekanisme kerja dari enzim. Nah, untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Sekarang masuk pada kesimpulan yang dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Sekarang telah sampai pada jawaban soal. Jawaban soal dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.